Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Is Juhairiyah dengan NPM 212151029 dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 1 dengan mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis saya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada menurut secara ontologi. Definisi belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Di mana menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon, di mana stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa atau mahasiswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada definisi belajar menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pendapat. Yang pertama ada menurut Zamaro dan Zain pada tahun 2010, yang kedua ada menurut Dirman dan Cici Juarsi tahun 2014, lalu kemudian yang terakhir ada menurut Slameto tahun 2015. Di sini, menurut Zamaro dan Zain, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme ataupun pribadi. Selanjutnya menurut Dirman dan Cici Juarsi, belajar adalah perubahan, di mana perubahan yang dimaksud yaitu menyangkut perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, kebiasaan, kecakapan, keterampilan, kepribadian yang terjadi sebagai akibat interaksi dengan lingkungan seperti guru, bahan ajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada definisi belajar menurut Slameto, di mana belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan, baik tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada definisi pembelajaran, yaitu pembelajaran secara umum adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan juga pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya ada definisi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Munif Catif, di mana beliau mengatakan pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik, di mana guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Selanjutnya yang kedua ada menurut Sujana, beliau mengatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan disengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua belah pihak, yaitu antara peserta didik sebagai warga belajar dan juga pendidik sebagai sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Selanjutnya yang ketiga ada menurut Erwin Widiasworo pada tahun 2017, di mana beliau mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada definisi matematika. Yang pertama menurut Johnson dan Rising pada tahun 1972, mereka mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, di mana matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, di mana simbol itu padat dan juga bisa berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi.
Selanjutnya yang kedua, menurut Suwarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objek yang bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Yang terakhir, menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika itu tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Selanjutnya, definisi pembelajaran matematika, di mana menurut Ahmad Susanto pada tahun 2016, beliau mengatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dan juga menurut Ali Hamzah dan Muhlis Serarini pada tahun 2016, mereka menyatakan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan guru atau dosen yang menyampaikan materi, peserta didik dengan potensinya masing-masing, mengkonstruksikan pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill, serta problem solving. Selanjutnya, secara epistemologi, ada ciri-ciri belajar, di mana ciri-ciri belajar ini menurut Dimyati dan Mujiono, terdapat 9 ciri-ciri belajar, di mana yang pertama adalah pelaku. Pelaku belajar adalah siswa yang bertindak untuk belajar atau pembelajar. Yang kedua ada tujuan, yaitu tujuan dan belajar yaitu memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Yang ketiga ada proses, di mana proses belajar ini berasal dari internal atau dalam diri individu masing-masing. Yang keempat ada tempat, di mana tempat individu ini untuk belajar sembarang, jadi tempat belajar ini itu bisa di mana saja. Yang kelima ada lama waktu, di mana waktu individu atau seseorang untuk belajar adalah sepanjang hayat, yaitu sepanjang hidup, jadi sampai kapanpun dan juga dimanapun. Selanjutnya yang keenam ada syarat terjadi. Syarat terjadi belajar itu adanya motivasi untuk belajar. Yang ketujuh ada ukuran keberhasilan, di mana tindakan belajar dapat dikatakan berhasil jika dapat memecahkan masalah. Yang kedelapan ada faedah, yaitu kegunaan belajar bagi pembelajar, yaitu meningkatkan martabat pribadi. Yang terakhir ada hasil, di mana hasil dari belajar ini sebagai dampak pengajaran dan juga pengiring. Selanjutnya ada karakteristik matematika, di mana karakteristik matematika ini ada 6. Yang pertama yaitu matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua mengacu pada kesepakatan. Yang ketiga berpola pikir deduktif. Yang keempat konsisten dalam sistemnya. Yang kelima memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang keenam memperhatikan semesta pembicaraan. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan pada secara aksiologi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Ada 4. Yang pertama itu memahami masalah kontekstual, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual, yang ketiga membandingkan dan mendiskusikan jawaban antara pendidik kepada tenaga pendidik, yang keempat yaitu menyimpulkan hasilnya. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika, itu ada 10 yang saya temukan. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode ekspositori, yang ketiga ada metode penugasan, yang keempat ada metode latihan, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode drill dan latihan, yang ketujuh ada metode tanya jawab, yang kedelapan ada metode penemuan, yang kesembilan ada metode pemecahan masalah, dan yang terakhir ada metode inquiry. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran matematika, di mana fungsi matematika ini adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi matematika, diharapkan siswa maupun mahasiswa dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi lain mempelajari matematika ini adalah sebagai alat pola pikir, dan juga ilmu ataupun pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama itu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan juga sampai inkonsistensi. Selanjutnya yang kedua ada mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan juga penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orsinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan, antara lain melalui pembicaraan, lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Bagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa karakteristik matematika di epistemologi itu akan saya jelaskan kembali secara aksiologi, di mana karakteristik matematika itu memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Maksudnya adalah objek matematika ini adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah ataupun perguruan tinggi adalah fakta, konsep, operasi, atau skill, dan prinsip. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah sembarang permufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol, atau bisa juga notasi atau lambang. Contoh misal, 2 adalah simbol untuk bilangan 2, di mana 2 lebih dari 3, 2 lebih kecil dari 3 adalah gabungan simbol dalam mengungkapkan fakta bahwa 2 itu lebih kecil dari 3. Kemudian, atau 2 itu lebih sedikit dari 3. Selanjutnya setelah kita membahas fakta, yaitu yang kedua itu ada konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah ide atau abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Di mana suatu konsep dipelajari melalui definisi, di mana definisi itu adalah suatu ungkapan yang membatasi konsep. Melalui definisi, orang dapat menggambarkan atau mengilustrasikan atau membuat skema atau membuat simbol dari konsep tersebut. Contohnya seperti konsep lingkaran, didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Selanjutnya juga ada, setelah kita membahas fakta dan juga membahas konsep, selanjutnya ada operasi. Apa itu operasi? Operasi adalah aturan pengerjaan seperti hitung, aljabar, matematika, dan lain-lain untuk tunggal dan satu atau lebih elemen yang diketahui. Contohnya seperti 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Fakta bahwa tambah adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan juga 5 yang bisa kita ketahui. Selanjutnya ada skill. Skill itu apa? Skill adalah keterampilan dalam matematika berupa kemampuan pengerjaan atau operasi dan melakukan prosedur yang harus dikuasai oleh siswa maupun mahasiswa dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Di mana beberapa keterampilan itu ditentukan oleh seperangkat aturan atau instruksi atau bisa juga prosedur yang berurutan yang disebut dengan algoritma. Misalnya prosedur menyelesaikan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Selanjutnya yang terakhir, setelah kita membahas fakta, konsep, skill, selanjutnya kita akan bahas prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Contoh prinsip adalah misalkan pernyataan bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebarnya merupakan prinsip, di mana pernyataan bahwa persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku, sepasang-sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang merupakan sifat persegi panjang yang tergolong dalam prinsip. Selanjutnya yang kedua yaitu mengacu pada kesepakatan. Maksudnya apa sih? Jadi fakta matematika itu meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang yang merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Contohnya seperti lambang bilangan 1, 2,3 dan seterusnya adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Lambang bilangan itu menjadi acuan pada pembahasan matematika yang relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik matematika mempunyai pola pikir deduktif, di mana pola pikir deduktif ini didasarkan pada urutan kronologis dan pengertian pangkal.
misalkan aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus. Contohnya, contoh pola pikir deduktif itu misalkan bila seseorang siswa telah belajar konsep persegi, kemudian ia dibawa ke suatu tempat atau situasi baru dan ia mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya berbentuk persegi, maka berarti siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif atau pola pikir sederhana. Selanjutnya yang keempat itu ada konsisten dalam sistemnya. Maksudnya apa sih? Jadi matematika itu kan memiliki berbagai macam sistem, di mana sistem dibentuk dari prinsip-prinsip, dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan. Namun sistem yang dipandang lepas, misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometri, di mana dalam geometri sendiri terdapat sistem-sistem yang lebih kecil atau sempit dan antar sistem saling berkaitan. Contohnya yaitu misalkan bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi 4 yang tepat sepasang sisinya sejajar, maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang termasuk trapesium. Mengapa? Karena jajaran genjang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Selanjutnya yaitu karakteristik matematika, yaitu yang kelima memiliki simbol yang kosong dari arti. Di mana matematika ini kan memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika, di mana secara umum simbol dari model matematika ini sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contohnya seperti ini, misalkan simbol X itu kan tidak ada artinya. Bila kemudian kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X menjadi bermakna atau kita jadi mengetahui apa itu artinya. Artinya X itu mewakili suatu bilangan bulat. Selanjutnya yaitu yang keenam, karakteristik matematika memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Contohnya seperti bila dijumpai model matematika, misal 4x sama dengan 10, kemudian kita cari nilai x-nya, maka penyelesaiannya tergantung pada semesta pembicaraannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan ada di dalam diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.